Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan materi hari ini tentang neraca massa, yaitu neraca massa yang melibatkan reaksi kimia. Di sini ada beberapa istilah yang kita gunakan. Yang pertama ada flue gas atau stuck gas. Apa itu flue gas? Yaitu adalah semua gas hasil pembakaran proses, termasuk uap air. Dimana di sini juga disebut juga dengan istilah wet basis. Sedangkan istilah kedua itu adalah Orsat analysis atau dry basis, di mana pengertiannya adalah semua gas yang dihasilkan dari proses pembakaran namun tidak melibatkan uap air. Makanya di sini disebut dry basis. Contohnya di sini apa? Kalau dry basis, komponennya tidak ada H2O. Contohnya ada CO2, CO, O2, N2, dan SO2, namun tidak ada H2O atau uap air. Sedangkan untuk wet basis, di sini produknya atau hasilnya ada yang namanya H2O. Di sini juga ada istilah lain yaitu SO2, dry flue gas. Flue gas on SO2 tapi free basis. SO2 free basis berarti tidak melibatkan SO2, sehingga di sini tidak ada komponen SO2. Ini adalah beberapa contoh perbandingan dari analisis gas untuk beberapa basis. Di sini juga ada istilah pembakaran sempurna, yaitu reaksi pembakaran gas untuk menghasilkan CO2 dan H2O. Contohnya misalkan adalah pembakaran CH4 plus O2. Di sini pasti akan menghasilkan CO2 dan H2O apabila reaksi sempurna. Setelah direaksikan, diperiksa kembali berapa jumlah koefisien dalam reaksi ini. Berarti di sini ada 2, berarti yang di sini ada 4. Berarti di sini ada 2. Nah, selanjutnya ada partial combustion. Pembakaran parsial, di sini ada pembakaran fuel yang menghasilkan setidaknya ada CO dari sumber karbon, di mana CO itu sendiri bisa bereaksi dengan oksigen. Namun, produksi CO di dalam proses pembakaran tidak menghasilkan energi sebanyak yang dihasilkan oleh CO2. Itu kalau partial combustion. Istilah lain yaitu adalah theoretical air atau udara teoritis atau oksigen teoritis, yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan ke dalam proses untuk reaksi pembakaran sempurna. Di sini juga disebut dengan istilah required air atau required oxygen atau udara atau oksigen yang dibutuhkan secara teoritis. Selanjutnya ada excess air atau udara berlebih atau excess oksigen, yaitu jumlah udara atau oksigen dalam keadaan excess, dalam keadaan berlebih secara teoritis dengan persamaan reaksi sempurna. Di sini juga ada persamaan persen excess udara, yaitu O2 yang masuk proses dikurangi dengan O2 yang dibutuhkan dibagi dengan O2 yang dibutuhkan. Atau bisa saya tulis juga persen excess sama dengan O2 yang masuk dikurangi O2 teoritis yang dibutuhkan secara teoritis dibagi O2 secara teoritis. Secara teoritis ini maksudnya secara reaksi ya, dikalikan 100%. Ini adalah persen excess. Kemudian contohnya di sini ada contoh tentang perhitungan udara berlebih atau excess air. Nah, ada fuel motor yang dia dievaluasi karena menghasilkan polutan yang lebih rendah levelnya. Di sini juga ada propan bertekanan yang di sini diminta sebagai sumber power untuk kendaraan itu. Dan hasil tes menyatakan bahwa 20 kg dari CH4 yang C3H8 yang dibakar dengan udara menghasilkan 44 kg CO2 dan 12 kg CO. Berapakah persen excess udaranya? Sini kita tulis yang diketahui dulu.
Yang diketahui di sini ada C3H8 sebanyak 20 kg C3H8 yang dibakar dengan 400 kg udara. Di mana dari pembakaran ini dia akan menghasilkan 44 kg CO2 dan 12 kg CO. Berapakah persen ekses? Di sini juga pastinya harus mereaksikan antara C3H8 dengan udara. Di mana di sini kita tahu jumlah udara itu sebesar 400 dan udara itu komponennya terdiri dari N2 dan O2, di mana N2 sebesar 79% dan O2 sebesar 21%. Ini adalah secara umum diketahui jumlah persentase N2 dan O2-nya. Langkah pertama kita harus membasis proses. Kita basis sebesar 20 kg C3H8 dan karena C3H8 ini kita bakar, kalau kita bakar pasti menggunakan udara dan udara yang digunakan yaitu adalah O2. Berarti ada pembakaran C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Kita samakan reaksinya, ini ada 3CO, berarti ini 4, dan O2-nya ada 5. Untuk memasukkan jumlah di dalam reaksi ini, kita harus mengonversi massa C3H8 menjadi mol. Berarti kita hitung di sini. Massa C3H8, saya hitung di bagian samping kanan saja. Mol C3H8 berarti sebanyak 20 kg dibagi BM-nya C3H8 sebanyak 44 kg per kilomol, dia akan menghasilkan 0,45 kilomol. Kita masukkan ke dalam reaksi jumlah ini 0,45. Untuk koefisien 1, untuk O2 berarti kita kalikan 5 karena koefisiennya ada 5. Berarti sebesar 2,25. Nah, ini adalah O2 teoritis. Kita lingkari saja. O2 teoritis yang dibutuhkan di dalam reaksi. Selain O2 teoritis, apabila kita mau menghitung persen ekses, kita harus butuh yang namanya O2 yang masuk, jumlah O2 yang masuk. Berapa jumlah O2 yang masuk? Kita tahu dari jumlah udara. Udara itu ada 79% N2 dan 21% O2. Kita hitung jumlahnya. Berarti mol O2 yang masuk sama dengan 21% kalikan dengan mol udara. 21% kalikan mol udara yaitu massa udara sebanyak 400 kg per BM udara. BM udara itu kita tahu sebanyak 29 kg per kilomol. Ini adalah jumlah BM udara yang dihasilkan dari prosentase tadi. Dihasilkan sebanyak 2,9 kilomol O2. Ini adalah jumlah O2 yang masuk. Kita sudah tahu jumlah O2 yang masuk dan O2 secara teoritis. Setelah itu kita hitung yang namanya persen ekses. Persen ekses sama dengan O2 yang masuk dikurangi O2 teoritis dibagi O2 teoritis kalikan 100%.
O2 masuknya sebesar 2,9 dikurangi O2 teoretisnya dari reaksi 2,25 dibagi 2,25 kali 100% sama dengan sebesar 28%. Ini adalah persen ekses udaranya. Kita lanjutkan example selanjutnya, yaitu tentang ada sebuah plan untuk memproduksi gas CO2 dengan mereaksikan dolomit dengan larutan asam sulfat. Dolomit di sini mengandung 68% CaCO3 dan 30% MgCO3 dan 2% SiO2. Sementara H2SO4-nya kandungannya yaitu 94% H2SO4, 6%-nya air. Di sini juga menggunakan persen ekses sebanyak 50% ekses H2SO4. Yang berlebih di sini yaitu H2SO4. Kemudian kedua komponen MgCO3 dan CaCO3 di sini akan dikonversi menjadi MgSO4 dan CaSO4 dengan konversi sebanyak 80%. Ini dihasilkan dari reaksi antara MgCO3 plus H2SO4 dan CaCO3 plus H2SO4. Langkah pertama kita harus menggambarkan terlebih dahulu prosesnya. Ada proses di sini, plan. Dia akan mereaksikan, saya tulis di sini A, akan menghasilkan yang namanya CaCO3, kemudian ada MgCO3 dan ada pula SiO2. Di sini ada prosentasenya. Persentase sebesar 68%, CaCO3-nya 30%, dan ini 2%. Kalau misalkan kita basis di sini 100 kg, akan dihasilkan jumlah kilogramnya sebesar 68, di sini 30, dan di sini 2. Dari sini kita juga bisa menghitung yang namanya kilogram mol dari berat atau massa dibagi dengan berat molekul. Di sini kilomol. Kilomolnya saya taruh sini. Saya langsung saja agar lebih cepat. CaCO3 kita bagi dengan BM-nya akan menghasilkan 0,68, kemudian MgCO3 sebesar 0,356. Ini sudah dihitung. Sudah saya hitung dengan menggunakan BM. Nanti BM-nya bisa sambil cari. Kalau misalkan kita total dari sini sebesar 1,069. Nah, ini adalah jumlah yang masuk. Kemudian di sini dibakar. Sebenarnya dibakar menggunakan excess. Ini saya hapus saja. Dibakar menggunakan persen excess H2SO4. Ini saya tulis karena seharusnya di sini ada gambar untuk H2SO4. Nah, saya tuliskan B, misalkan ada B, ada larutan H2SO4 yang digunakan, H2SO4 dan H2O, dengan prosentase yaitu 94% dan 6%. Kemudian ini saya tuliskan tadi yang tabel yang untuk yang A, saya tuliskan di bawahnya kilomolnya berapa untuk yang ini ya. Untuk yang A, kilomol CaCO3 dan MgCO3, kemudian SiO2 sebesar 0,68, ini 0,356. Kemudian ini 0,333. Saya rasa teman-teman tidak kesulitan untuk mencari kilomol ini dengan rumus massa dibagi berat molekul. Ini totalnya sebesar 1,069.
Kemudian ini juga ada produk yang dihasilkan. Produk ini adalah produk hasil reaksi dan sisa. Kita juga tulis di sini excess. Ada excessnya sebesar 50%. Nah, produk yang dihasilkan saya tuliskan C misalkan. C di sini. Apa saja komponen C? Spesiesnya atau komponennya apa saja? Kita tuliskan dari komponen sisa reaksi, yaitu berarti sisa dari ketiga komponen utama di awal. Ada CaCO3, ada MgCO3, karena ada 20% yang belum bereaksi, di sini akan keluar sebagai sisa, dan SiO2. Dari hasil reaksi ada juga yang namanya H2SO4. Dari sisa reaksi juga, kemudian ada MgSO4, ada CaSO4, dan ada H2O. Ini misalkan saya tuliskan jumlah molnya, kilomolnya sebanyak A, ini sebanyak B, sebanyak C, ini D, E, F, dan G. Kemudian ada juga hasil reaksi berupa CO2 berfasa gas, dia akan keluar lewat atas sebanyak kilogram mol CO2. Karena dia berupa gas pasti keluar lewat atas. Nah, ini yang kita cari. A sampai G ini yang kita cari, A, B, C, D, E, F, G ini yang kita cari dari hasil reaksi. Kemudian kita juga harus menghitung jumlah massa, jumlah fraksi mol dari B, karena di dalam arus B, arus ini, arus H2SO4, fraksinya masih fraksi massa. Berarti langkah selanjutnya kita harus menghitung fraksi mol arus B. Menghitung fraksi mol arus B, yaitu misalkan kita gunakan basis 100 kg B, berarti ada komponen H2SO4 dan H2O, ada kilogramnya sebesar 94 dan 6, ada berat molekul yaitu 98 dan 18, ada kilogram mol, massa dibagi berat molekul 0,959 dan 0,333. Kalau kita total sebesar 1,292. Ini juga kita total 100. Kemudian kita hitung fraksi mol. Fraksi mol itu rumusnya adalah mol komponen dibagi dengan mol total. 0,959 dibagi 1,292 sebesar 0,742. Yang ini sebesar 0,258. Otomatis di sini total fraksinya sama dengan 1. Ini nanti yang kita gunakan dalam perhitungan selanjutnya. Fraksi mol ini yang kita gunakan. Kemudian untuk perhitungan neraca massa, kita sudah mulai menghitung untuk mencari jumlah A, B, C sampai G. Neraca massa. Nah, untuk perhitungan neraca massa, kita tadi sudah menggunakan basis di A sama dengan 100 kg, ya. Dan kita harus juga mencari arus B, mencari jumlah arus B dari persen excess. Mencari arus B menggunakan persen excess. Berapa persen excessnya? Yaitu 50%.
Kita harus mereaksikan dulu, antara CaCO3 dan MgCO3 dengan H2SO4. Reaksi pertama, misalkan saya tuliskan di sini, CaCO3 ditambah H2SO4 akan menghasilkan CaSO4 plus CO2 dan H2O. Sedangkan untuk yang reaksi kedua yaitu MgCO3 plus H2SO4 menghasilkan MgSO4 plus CO2 plus H2O. Setelah itu kita hitung jumlah mol dalam reaksi. CaCO3 berapa jumlahnya? Kita lihat tadi di tabel sebelumnya, mol mula-mula CaCO3 adalah 0,68. Nah, berapa jumlah H2SO4 dalam reaksi? Karena koefisiennya sama, otomatis ini juga sama 0,68. Kemudian, untuk yang reaksi kedua, jumlah MgCO3-nya berapa? Di dalam tabel sebelumnya 0,356. H2SO4-nya berapa? Karena sama-sama 1 koefisiennya, berarti ini setara 0,356 juga. Setelah itu kita hitung jumlah H2SO4 teoritis itu berapa dalam total dari kedua reaksi. Kita jumlahkan saja. Total 0,68 ditambah dengan 0,356. Kita tambahkan di sini kebutuhan H2SO4 teoritis sama dengan 0,68 ditambahkan 0,356 sama dengan 1,036 kg mol. Ini adalah total H2SO4 teoritis. Setelah itu kita hitung persen, mencari arus B dengan menggunakan persen excess. Persen excess H2SO4. Bagaimana persamaannya? Berarti H2SO4 yang masuk di B, H2SO4 di B dikurangi H2SO4 teoritis dibagi dengan H2SO4 teoritis dikali 100%. Sama dengan, ini tadi adalah 50%. Kemudian ini juga ada di dalam fraksi mol yang sudah tadi kita hitung, fraksi mol di B. H2SO4 sebesar 0,742 kalikan jumlah mol B total dikurangi H2SO4 teoritis sebanyak 1,036 dari sini. 1,036 dibagi dengan 1,036 kali 100%. Nah, dari sini kan kita bisa tahu jumlah B-nya berapa. Persentase boleh kita coret. Nah, dari sini bisa kita tuliskan 0,742 B sama dengan 1,5 kalikan 1,036 sebanyak 1,554. Dari mana 1,5 ini? 1,5 bisa kita tahu dari 100% ditambah eksesnya 50%, karena ini berlebih dari 100%, sebanyak 1,5. Itu bisa kita hitung menghasilkan 1,554. 1,554 ini otomatis ini adalah milik H2SO4. Berapa jumlah B-nya? Ya sudah, kita bagi 1,554 dibagi 0,742 menghasilkan 2,094 kg mol. Nah, B ini berarti komponennya terdiri dari H2SO4 dan H2O. Nah, ini sudah kita tahu jumlah B yang masuk.
Sekarang kita menghitung neraca massa untuk produk di C. Produk di C ada apa saja? Kita hitung berdasarkan reaksi sebenarnya. Reaksi sebenarnya yang melibatkan konversi. Konversinya berapa? Yaitu sebesar 80%. Kita tulis reaksi 1, yaitu MgCO3 ditambah H2SO4 menjadi MgSO4 plus CO2 plus H2O. Kemudian yang kedua, belum, kita hitung saja dulu ini. Untuk mol mula MgCO3-nya berapa? Untuk mol yang bereaksi, mol yang bereaksi di dalam reaksi ini kita kalikan 80% atau 0,8 dikalikan dengan mol mula-mula. Mol mula-mula MgCO3 sebesar 0,356 sama dengan 0,285. Karena koefisiennya semuanya sama-sama 1, otomatis ini jumlahnya sama, 0,285. MgSO4 juga 0,285. Ini juga sama. Ini nanti kita gunakan dalam perhitungan neraca massa. Ini setara ya. Kemudian ini juga ada perhitungan yang kedua. Reaksi kedua yaitu CaCO3 plus H2SO4 menjadi CaSO4 plus CO2 plus H2O menjadi sama seperti caranya seperti sebelumnya. Kita kalikan konversi 0,8 dengan mol mula-mula CaCO3 sebanyak 0,68. Dia akan menghasilkan sebanyak 0,544. Pastinya ini setara, sama. 0,544, ini juga 0,544, ini juga 0,544, dan ini juga 0,544. Dan di sini karena persamaan neraca massa untuk reaksi itu, yang ada reaksinya yaitu akumulasi sama dengan in min out, yang masuk dikurangi yang keluar ditambah generasi dikurangi konsumsi. In itu adalah massa mol yang masuk dikurangi mol yang keluar ditambah generasi. Generasi adalah mol yang terbentuk dari reaksi, berarti adalah produk. Ini adalah generasi mol dari masing-masing ini. Ini termasuk generasi. Berapa konsumsinya? Ini ada juga konsumsi. Konsumsi itu adalah jumlah reaktan. Berarti ini. Semua reaktan. Ini termasuk konsumsi. Mol konsumsi. Semua dari ketiga reaksi ini produknya adalah generasi. Reaktannya dari ketiga reaksi ini juga termasuk konsumsi. Ini kita hitung satu-satu untuk semua komponen menggunakan neraca komponennya. Kita hitung, tadi ada 6 komponen di dalam produk. Di dalam produk C ada, kita hitung neraca komponen. Kita hitung persamaannya in min out plus generasi min konsumsi. Untuk di produk C, produk di C ada yang pertama yaitu CaCO3. CaCO3 atau sudah kita tulis tadi sebagai A simbolnya, yaitu jumlah yang masuk berapa, kita hitung tetap menggunakan ini. Persamaan yang ini. In min out plus generasi min konsumsi. Ini acuan kita. In-nya berapa? In-nya yaitu 0,68. Out-nya berapa? Out-nya adalah A.
plus generasi. Generasi tadi kita tuliskan 0 karena apa? Karena tidak ada yang terbentuk, tidak ada CaCO3 yang terbentuk di dalam reaksi ini 0. Konsumsi berapa? Konsumsinya kita tuliskan tadi yang bereaksi di dalam reaksi CaCO3 plus H2SO4 berapa? Kita tuliskan sebanyak 0,544 sehingga dihasilkan jumlah A. Dari sini jumlah A sama dengan 0,68 dikurangi 0,544 sebesar 0,136 kilomol. A itu adalah CaCO3, itu A. Kemudian yang kedua atau B, yaitu ini saya tulis yang kedua, komponennya MgCO3 atau B. Berapa mula-mulanya? Mula-mulanya 0,356 dikurangi yang keluar B, yang generasi 0 dikurangi yang terkonsumsi sebanyak 0,285. Didapatkan nilai B yaitu sebanyak 0,071 kilomol. Untuk komponen ketiga yaitu SiO2 atau C. Mol yang masuk berapa? Mol yang masuk adalah 0,033 dikurangi yang keluar adalah C. Yang generasi 0 karena tidak bereaksi, yang terkonsumsi juga 0 karena tidak bereaksi. Sehingga mol C sebesar 0,033 kilomol. Yang keempat ada komponen H2SO4 D. H2SO4 itu D. Masuknya berapa? Masuknya tadi bisa kita hitung sebanyak 1,554 ya. 1,554. Kemudian yang keluar itu D. Yang terbentuk generasi itu 0 karena tidak ada yang terbentuk di reaksi. Yang terkonsumsi ada nilai 0,285. Di sini ada 0,285 ditambah 0,544 dari kedua reaksi. Sehingga hasil D atau H2SO4 sebanyak 0,725 kilomol. Ini untuk komponen keempat. Komponen kelima ada H2O. H2O atau E. Kita bisa tahu tadi nilainya sebanyak 0,540. Saya tuliskan di sini saja ya. In, min, out plus generasi min konsumsi. Ini akumulasi ya. Masuknya berapa? Akumulasi sama dengan 0. Kemudian 0 sama dengan in dikurangi out. Outnya adalah E. Generasinya berapa? Tadi H2O generasi karena hasil reaksi ada 2 generasi sebanyak mohon maaf, innya belum saya masukkan. Ini adalah jumlah molnya, ada nilainya. Jumlah mol yang masuk, H2O yang masuk sebanyak 0,54. 0,54. Generasi tadi dari hasil reaksi ada 0,285 ditambah 0,544. Nah, dikurangi konsumsi.
Konsumsi tidak ada karena H2O itu dihasilkan, bukan direaksikan. Sehingga kita hasilkan nilai E sebesar 0,54 dikurangi ini, menghasilkan nilai E sebanyak 0,369 kilomol. Setelah itu kita hitung juga hasil reaksi. Hasil reaksi selanjutnya ada yang keenam, ada CaSO4. CaSO4 ini F. Nah, mohon maaf, tadi saya cek dulu. Mohon maaf, ini saya kelewat. Sebenarnya ini tadi akumulasi sama dengan 0 ya. Ini semuanya disama dengankan 0. Ini ada akumulasi di sini. Akumulasi dan ada angka 0 di sebelum sama dengan. Mohon maaf, terjadi kesalahan di sini. Saya belum menuliskan. Sama seperti ini. Ada akumulasi yang sama dengan 0 sebelum kita menuliskan tulisan input. Ini ada inputnya 0 sama dengan input CaSO4 itu tidak ada karena itu produk. Outnya kita tulis F. Generasinya kita tuliskan hasil reaksi sebanyak 0,544. Konsumsinya kita tuliskan 0. Sehingga kita tahu hasil F itu sama dengan 0,544. Kemudian selanjutnya MgSO4. MgSO4 sama seperti tadi. Akumulasi 0 sama dengan inputnya 0. Ini outputnya G. Plus generasi itu hasil reaksi sebanyak 0,285 yang tadi di dalam reaksi. Kemudian konsumsi 0 karena tidak ada yang terkonsumsi dalam reaksi, sehingga dihasilkan nilai G sebesar 0,285 kilomol. Jangan lupa juga dituliskan kilomol. Terakhir yaitu ada yang keluar dari arah D ke atas, berarti ada CO2, ada komponen G. Ada komponen G, kita hitung, komponen CO2 tidak ada. CO2 saja kita tuliskan di sini, CO2 di D ya. CO2 sebanyak inputnya, ini akumulasi 0, inputnya 0, kemudian outputnya kita tulis CO2, kemudian plus generasi kita tulis ada dua reaksi, yaitu 0,285 dan 0,544. Kemudian kita jumlahkan total ini. Kemudian ini juga ada dikurangi konsumsinya ada 0. Nah, kita jumlahkan 0,285 ditambah 0,544 akan menghasilkan jumlah CO2 sebanyak 0,829 kilomol. Nah, ini adalah jumlah mol yang terdapat di produk, baik produk D dan produk C. Setelah itu kita misalkan mau menuliskan nilai fraksi molnya. Tadi fraksi mol di D, di C dulu kita tuliskan. Tadi di C ada komponen, saya tuliskan di sini komponennya ada CaCO3, MgCO3, SiO2,
ada H2SO4, ada H2O, kemudian CaSO4, MgSO4, dan sudah ada ke 6 reaksi ini. Ini misalkan kita tuliskan arus C, ada yang namanya fraksi. Saya geser ke kanan. Arus C, saya tulis di sini ada yang namanya fraksi. Fraksi itu adalah X ya, X. Saya tulis di sini X. Ini arus C. Saya bagi dua, ada fraksi dan ada jumlah mol. Jumlah mol tadi berapa? Ini 0,136, ini 0,071, SiO2 0,033, ini H2SO4 adalah 0,725, H2O adalah 0,369, kemudian CaSO4 adalah 0,544, dan MgSO4 0,285. Kemudian ini kita tuliskan fraksinya berapa. Untuk fraksi, ini kita total dulu. Jumlah totalnya yaitu sebanyak sekitar 3,163 kilomol. Nah, fraksinya kita hitung satu-satu. 0,136 dibagi 3,163 berapa? 0,04. Kemudian MgCO3-nya sebanyak berapa? MgCO3 sebanyak 0,02. Jadi di masing-masing komponen dibagi mol total. Kemudian SiO2 ini 0,01 dan 0,23, 0,43, CaSO4 0,17 dan 0,09. Ini adalah fraksinya. Sedangkan untuk arus D itu fraksinya hanya 1, karena hanya ada satu komponen, yaitu komponennya CO2 saja. Molnya berapa? Molnya tadi sudah kita hitung bersama-sama sebanyak 0,829 ya. 0,829. Totalnya 0,829. Nah, kemudian ada contoh soal selanjutnya. Nah, ini tentang example 2.6, bisa teman-teman kerjakan terlebih dahulu di rumah. Nanti kita bahas bersama-sama. Ada beberapa soal, ada sekitar 3 soal di sini. Ini yang pertama, example 26. Di sini etan dicampur dengan oksigen untuk menghasilkan campuran gas yang mengandung 80% C2H6, 20% O2, dibakar dengan 20% udara ekses dengan konversi 80%. C2H6 dibakar 10%-nya dia menjadi CO, 80%-nya menjadi CO2. Dan sisanya lagi 10%-nya itu tidak terbakar. Hitunglah komposisi gas yang meninggalkan furnace dalam keadaan wet base. Wet base itu berarti dihitung dengan H2O, kemudian yang dry base dihitung tanpa H2O. Nah,
Ini coba teman-teman hitung, nanti kita akan bahas bersama-sama di pertemuan di meeting Google Meet nanti. Ini ada satu soal, kemudian ada dua soal lagi. Ada problem 1, ada problem 2, kemudian juga ada problem 3. Sekitar ada 4 soal yang bisa teman-teman kerjakan sebagai latihan soal. Nanti apabila belum selesai kita bahas, kita bisa buat sebagai nilai tugas ya. Ini juga ada soal, berarti ada 4 ya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas pengertiannya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.